Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget. Ini bisa Bunda jual dengan harga yang murah meriah aja. Selain itu, cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama Bunda siapkan 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya saya giling halus dulu ya. Jika sudah, ini bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah bersih dan masukkan tepung terigu sebanyak 150 gram. Di sini saya menggunakan tepung terigu curah biasa aja ya, yang 1 kilonya Rp10.000. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Juga masukkan bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, kemudian ini kita siram dengan air mendidih sebanyak 300 ml. Ingat, ini airnya harus benar-benar mendidih ya Bun ya. Dan baru diangkat dari kompor, karena ini nanti akan mempengaruhi tekstur kelembutannya. Kemudian ini kita aduk lagi sampai rata. Mengaduknya pakai sendok aja ya Bun, karena ini masih panas banget. Nah, jika sudah rata, kemudian ini akan kita dinginkan terlebih dahulu. Ini saya taruh di depan kipas angin ya, biar lebih cepat dingin. Dan nanti kalau sudah dingin, baru kita boleh memasukkan bahan lainnya. Nah, ini punya saya udah dingin, kemudian masukkan telur. Di sini saya menggunakan setengah butir aja, jadi nggak semua ya Bun ya. Kalau misalnya Bunda buat 2 resep, baru nanti telurnya 1 butir dimasukkan semua. Kemudian masukkan juga bubuk tabur atau bubuk perasa, ini yang varian pedas manis, masukkan sebanyak 1 sendok teh. Jika ingin lebih merah, Bunda bisa menambahkan sampai 1 sendok makan. Jika Bunda menggunakan bubuk perasa seperti ini, nanti warnanya jadi merah bagus ya, seperti sosis dan juga rasanya lebih gurih. Nah, ini biar ada pedas-pedasnya, ini saya tambahkan juga cabai bubuk sebanyak 1 sendok teh. Kalau misalnya Bunda lebih suka pedas, ini bubuk cabainya boleh ditambahkan ya. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Di sini saya mengaduknya menggunakan tangan aja biar lebih mudah. Jika sudah rata, kemudian masukkan tepung sagu sebanyak 150 gram. Untuk tepung sagu ini Bunda bisa ganti dengan tepung tapioka ya. Tapi jika untuk jualan, saran saya gunakan aja tepung sagu curah. Karena kalau di tempat saya, tepung sagu curah itu lebih murah dibandingkan dengan tepung tapioka. Harga tepung sagu curah di tempat saya hanya Rp11.500. Nah, ini kita aduk lagi ya, sampai tepung sagunya ini tercampur merata dengan adonan terigu. Oh ya, satu lagi yang cukup penting, ini memasukkan telur dan sagunya harus saat adonan terigunya sudah dingin ya Bun ya. Karena kalau misalnya Bunda memasukkan telur dan sagunya saat tepungnya ini masih panas, maka telur dan tepung sagunya ini akan matang dan adonan kita akan cenderung lebih lengket dan basah. Sehingga nanti Bunda harus menambahkan banyak tepung sagu lagi, yang itu akan mengakibatkan adonan kita akan menjadi agak keras dan alot. Jadi pastikan memasukkan tepung sagu dan telurnya saat tepung terigunya sudah dingin ya Bun ya. Oh ya, karena kadar air pada setiap tepung berbeda-beda, jika adonan Bunda masih terasa basah dan lengket, setelah ditambahkan 150 gram tepung, Bunda boleh menambahkan sedikit tepung sagu lagi ya, sampai didapatkan adonan yang bagus, tidak lagi lengket dan mudah dibentuk-bentuk. Begitu juga sebaliknya. Nah, jika sudah seperti ini sudah siap ya untuk kita bentuk-bentuk. Nah, untuk ukurannya saya menggunakan sendok takar yang setengah sendok teh. Ini hanya untuk menyeragamkannya aja ya Bun ya, biar nanti nggak ada yang kebesaran ataupun kekecilan. Ini kita bentuk memanjang seperti ini, dan untuk panjangnya ini sekitar 8-9 cm. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, ini jangan sampai terlalu kurus ya Bun ya, karena nanti ini akan kita gunting 2. Kalau nanti terlalu kurus, nanti akan sulit untuk menggunting dan memotongnya. Jika Bunda membuatnya seperti ukuran yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan 60 buah. Jika sudah dibentuk memanjang seperti ini bisa langsung kita rebus. Siapkan air yang cukup banyak dalam panci. Ini airnya kita didihkan dan diberi sedikit minyak sayur, sekitar setengah sendok makan aja, agar nanti nggak saling lengket saat direbus. Kemudian masukkan kue yang tadi sudah kita bentuk-bentuk. Ini kita masukkan satu persatu ya. Dan bagian bawahnya sesekali boleh diaduk biar nggak lengket di bagian dasarnya. Karena saya menggunakan panci biasa ya, bukan panci teflon. Ini kita masak menggunakan api sedang aja sampai kuenya ini matang. Dan ciri-ciri kuenya ini sudah matang, ini akan mengambang dengan sendirinya. Nah, ini udah mengambang ya Bun ya.
Tapi jangan buru-buru diangkat agar matangnya merata sampai ke dalam. Kita biarkan sekitar 1 menit mengambang di air mendidih. Nah, ini udah 1 menit ya. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Ini kita dinginkan terlebih dahulu, baru nanti kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, ini punya saya yang udah dingin, ini teksturnya sudah lebih kokoh dan nggak lagi lengket ya. Jika sudah dingin seperti ini bisa langsung kita belah dua. Untuk membelahnya menjadi dua, saya menggunakan gunting, dan jangan lupa ini guntingnya dioles dulu dengan minyak sayur, dan tangannya juga boleh ya dioles dengan minyak sayur biar nggak lengket. Kemudian ambil 1 buah kue dan ini kita potong memanjang seperti ini. Usahakan membelah duanya sama besar ya bun ya, agar nanti hasilnya bagus. Memotongnya pelan-pelan aja, dengan banyak latihan dan sering melakukan, insya Allah nanti akan terasa mudah dan lebih cepat melakukannya. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Atau alternatif lain selain menggunting, Bunda bisa menggunakan pisau yang agak panjang ya. Jadi silahkan gunakan alat yang menurut Bunda paling mudah. Jika sudah digunting dua, kemudian ini akan saya bentuk kering dan ditusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Kalau mau lebih mudah, ini tusuk satenya boleh dioles dulu dengan minyak sayur ya. Jadi nanti menggeser-gesernya ini jadi lebih mudah. Untuk satu tusuk ini saya isi dengan 3 ring. Dan jika diisi dengan 3 ring, menurut saya ini udah cukup ya bun ya, karena kan kita cuma mau jual harga 1000-an ya. Jadi kalau diisi 3 ring ini menurut saya udah layak banget dan cukup besar. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Lakukan hal yang sama sampai selesai. Untuk satu resep ini akan menghasilkan sekitar 40 tusuk. Setelah ditusuk sate semua, ini akan kita panir. Sebelumnya kita siapkan dulu adonan pencelupnya. Untuk adonan pencelupnya mudah, ini hanya menggunakan 2 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan secukupnya air. Ini nggak usah kental-kental ya bun ya, seperti ini aja kekentalannya udah cukup. Oh ya, bunda juga boleh menambahkan sedikit garam ataupun kaldu bubuk agar nanti rasanya lebih gurih. Kemudian celupkan kue ke dalam adonan pencelup. Kemudian baluri dengan tepung panir. Nah, jadinya seperti ini. Oh ya, untuk adonan pencelupnya ini nggak usah kental-kental ya bun, cukup cair seperti ini aja. Karena kita kalau menggunakan adonan pencelup yang terlalu kental, ini pasti terigunya jadi cukup boros ya. Juga tepung panirnya akan terpakai lebih banyak karena nanti tepung panirnya akan melekat terlalu tebal, dan juga tepung panir kita ini akan cepat kotor dan menggumpal karena banyak sisa tepung terigu yang melekat pada tepung panir. Oh ya, jika sudah di tepung panir seperti ini bisa dijual frozen ya bun ya, dan jika dijual frozen ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi punya saya ini akan langsung saya goreng aja. Siapkan minyak dalam wajan, kemudian ini kita goreng menggunakan api sedang aja sampai 2 sisinya berwarna kecoklatan dan tepung panirnya ini menjadi agak crispy. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini sudah berwarna kecoklatan ya, ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng tadi, ini permukaannya terasa sangat crispy dan juga tampilannya sangat menarik dan menggoda selera. Ini paling enak dimakan dengan saus sambal ya bun ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang membeli, bunda bisa menyertakannya dengan saus sambal, bisa saus sambal yang diencerkan ataupun saus sambal yang kental. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini bagian luarnya crispy berpadu dengan bagian dalam yang kenyal tapi tetap lembut. Ini rasanya gurih, asinnya pas, enak banget. Jika bunda makan satu, pasti kurang. Ini recommended banget untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp10.275, menghasilkan 40 tusuk. Jadi modal satuannya sekitar Rp253. Nah, ini masih bisa bunda jual ya dengan harga mulai dari 1000-an aja. Tapi untuk rincian modal ini hanya perkiraan ya bun ya, hanya hitungan kotornya aja. Silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan di daerah tempat tinggal bunda. Karena harga di setiap daerah juga kadang bisa berbeda-beda ya. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.